Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di DYM Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Bubat, yaitu perang yang terjadi di Desa Bubat yang berada di daerah Jawa Tengah. Bagi sobat-sobat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya sobat-sobat tidak ketinggalan video-video menarik tentang sejarah dari DYM Channel. Oke, langsung saja pada ceritanya. Perang Bubat yang juga disebut Pasunda Bubat adalah pertempuran antara bala tentara Raja Sunda dan Angkatan Perang Majapahit yang berlangsung di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan ibu kota Majapahit pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi. Perang Bubat diawali dari rencana perkawinan politik antara Raja Hayam Wuruk atau yang bergelar Sri Rajasa Nagara dengan Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Raja Sunda Prabu Linggabuana. Hayam Wuruk, Raja Majapahit memutuskan, dalam tanda kutip mungkin karena alasan politik, untuk mengambil putri Citra Resmi sebagai istrinya. Dia adalah putri Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa dari Kerajaan Sunda. Tradisi menggambarkannya sebagai gadis dengan kecantikan luar biasa. Patih Madu, seorang mak comblang dari Majapahit, diutus ke kerajaan untuk meminangnya. Senang dengan lamaran dan melihat kesempatan untuk membina aliansi dengan Majapahit, kerajaan terkuat di wilayah itu, Raja Sunda memberikan restunya dan memutuskan untuk menemui putrinya ke Majapahit untuk pernikahan. Pada tahun 1357, Raja Sunda dan keluarga kerajaan tiba di Majapahit setelah berlayar melintasi Laut Jawa dengan armada 200 kapal besar dan 2000 kapal kecil. Keluarga kerajaan menaiki kapal Jung, dalam bahasa Jawa Jong Sasanga Wangunan, dengan 9 lantai, dan mendarat di pelabuhan Hujung Galuh. Berlayar ke daratan melalui Sungai Brantas dan tiba di pelabuhan Sungai Canggu. Rombongan kerajaan kemudian berkemah di alun-alun Bubat di bagian utara Trowulan ibu kota Majapahit dan menunggu upacara pernikahan. Namun Gajah Mada, Perdana Menteri Majapahit atau lebih dikenal dengan Patih Gajah Mada, melihat acara tersebut sebagai kesempatan untuk menuntut penyerahan Sunda ke kerajaan Majapahit dan bersikeras bahwa alih-alih menjadi Ratu Permaisuri dari Majapahit, sang putri harus ditampilkan sebagai tanda penyerahan dan diperlakukan sebagai selir Raja Majapahit belaka. Raja Sunda marah dan terhina oleh permintaan Gajah Mada dan memutuskan untuk pulang serta membatalkan pernikahan kerajaan. Namun Majapahit menuntut tangan putri Sunda dan mengepung perkemahan Sunda. Akibatnya terjadi pertempuran kecil di alun-alun Bubat yang sekarang kira-kira di Dusun Bubat, Desa Tempuran, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, antara tentara Majapahit dan keluarga kerajaan Sunda untuk mempertahankan kehormatan mereka. Itu tidak seimbang karena sebagian besar orang Sunda yang datang terdiri dari keluarga kerajaan, pejabat negara, dan bangsawan, disertai oleh pelayan dan pengawal kerajaan. Jumlah rombongan Sunda diperkirakan kurang dari 100 orang. Di sisi lain, penjaga bersenjata yang ditempatkan di ibu kota Majapahit di bawah komando Gajah Mada diperkirakan berjumlah beberapa ribu pasukan bersenjata dan terlatih. Rombongan Sunda dikepung di tengah alun-alun Bubat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa orang Sunda berhasil mempertahankan alun-alun dan menyerang balik. Namun seiring berjalannya hari, orang Sunda kelelahan dan kewalahan. Meski menghadapi kematian tertentu, orang Sunda menunjukkan keberanian dan kesatria yang luar biasa. Satu persatu semuanya jatuh. Raja Sunda tewas dalam duel dengan seorang jenderal Majapahit, serta bangsawan Sunda lainnya dengan hampir semua pihak kerajaan Sunda dibantai dalam tragedi itu. Tradisi mengatakan bahwa putri yang patah hati
mengambil nyawanya sendiri untuk membela kehormatan dan martabat negaranya. Ritual bunuh diri oleh para wanita dari kelas kesatria setelah kekalahan kaum laki-laki mereka seharusnya untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan mereka serta untuk melindungi kesucian mereka daripada menghadapi kemungkinan penghinaan melalui pemerkosaan, penaklukan, atau perbudakan. Dalam versi lain disebutkan, menurut ahli sejarah, yaitu Agus Aris Monandar yang mendasarkan kepada kisah Panji Angreni yang ditulis pada tahun 1801 menyebutkan bahwa Gajah Mada semula setuju dengan pernikahan tersebut sebagai upaya mempersatukan Majapahit dan Sunda. Namun ayahanda Hayam Wuruk yaitu Kertawardhana berkeberatan dengan pernikahan tersebut. Terlebih Hayam Wuruk sudah dijodohkan dengan Indu Dewi yang berasal dari Daha Kediri. Sehingga Kertawardhana memerintahkan Gajah Mada untuk membatalkan pernikahan tersebut. Menurut tradisi, wafatnya Dyah Pitaloka ditangisi oleh Hayam Wuruk dan seluruh penduduk kerajaan Sunda yang telah kehilangan sebagian besar anggota keluarga kerajaannya. Kemudian Raja Hayam Wuruk menikah dengan Padukasori, sepupunya sendiri. Perbuatan Pitaloka dan keberanian ayahnya dipuja sebagai tindakan mulia, kehormatan, keberanian, dan martabat dalam tradisi Sunda. Ayahnya Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa dipuja oleh orang Sunda sebagai Prabuwangi karena tindakan heroiknya untuk mempertahankan kehormatannya melawan Majapahit. Keturunannya yang kemudian menjadi Raja Sunda disebut Siliwangi. Gajah Mada menghadapi tantangan, ketidakpercayaan, dan ejekan di istana Majapahit karena tindakannya yang ceroboh, yang tidak sesuai selera para bangsawan Majapahit, telah mempermalukan martabat Majapahit dan merusak pengaruh Raja Hayam Wuruk. Peristiwa malang ini juga menandai berakhirnya karir Gajah Mada, karena tidak lama setelah peristiwa ini Raja memaksa Gajah Mada untuk pensiun dini melalui pemberian Perdana Menteri Tanah di Mada Karipura, yang mana hari ini disebut Probolinggo, sehingga diasingkan jauh dari urusan istana ibu kota. Tragedi ini sangat merusak hubungan antara kedua kerajaan dan mengakibatkan permusuhan selama bertahun-tahun yang akan datang. Situasi tidak pernah kembali normal. Pangeran Niskala Wastu Kencana, adik dari Pitaloka yang semasa kecil tinggal di Keraton Kawali dan tidak menemani keluarganya ke Majapahit, menjadi satu-satunya pewaris Raja Sunda yang masih hidup. Kebijakannya setelah naik tahta antara lain memutuskan hubungan diplomatik Sunda dengan Majapahit, memberlakukan kebijakan isolasi terhadap Majapahit, termasuk berlakukan undang-undang larangan estri di luaran yang melarang orang Sunda menikahi orang Jawa. Reaksi-reaksi ini mencerminkan kekecewaan dan kemarahan Sunda terhadap Majapahit dan kemudian berkontribusi pada permusuhan Sunda-Jawa yang mungkin masih berlangsung hingga saat ini. Anehnya, meskipun Bali dikenal sebagai pewaris budaya Majapahit, pendapat Bali tampaknya berpihak pada Sunda dalam perselisihan ini. Sebagai bukti melalui naskah mereka, Kidung Sunda, penghormatan dan kekaguman orang Bali terhadap tindakan heroik Sunda dengan berani menghadap kematian tertentu mungkin sesuai dengan kode kehormatan kasta ksatria Hindu, bahwa kematian tertinggi dan sempurna dari seorang kesatria ada di ujung pedang untuk mati di medan perang. Praktik unjuk rasa keberanian memiliki tandingan Bali dalam tradisi puputan mereka. Pertarungan sampai mati oleh laki-laki dan diikuti dengan ritual bunuh diri massal oleh perempuan daripada menghadapi penghinaan menyerah. Ada kemungkinan Sunda menjadi jajahan Majapahit setelah pertempuran ini. Ia akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada tahun yang tidak diketahui. Penaklukan Sunda oleh Majapahit berarti Gajah Mada akhirnya memenuhi sumpah palapanya. Tragedi itu juga menyebabkan mitos berputar di sekitar orang Indonesia yang melarang pernikahan antara orang Sunda dan orang Jawa karena tidak berkelanjutan dan hanya membawa kesengsaraan bagi pasangan itu. Nah, itulah tadi sekilas tentang Perang Bubat, perang yang menjadi alasan bagi orang Jawa dan orang Sunda tidak diperbolehkan untuk menikah. Tetapi mitos itu akhirnya direkonsiliasi oleh 4 provinsi, yaitu Jawa Barat sebagai pusat orang Sunda, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai pusat orang Jawa.
Rekonsiliasi itu menghasilkan unsur Sunda sudah diperbolehkan berada di Jawa, dan sebaliknya unsur Jawa sudah diperbolehkan di Sunda. Oke sobat, mungkin cukup sekian pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.